Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Yesaya pasal 4. Teksnya ayat 1-6. Paragraf yang pertama, ayat 1. 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki dan akan meminta untuk mengambil aib yang ada pada mereka. Paragraf yang kedua, ayat 2-6. Pada waktu itu, Tuhan akan memulihkan Yerusalem dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus. Kesimpulannya, pada zaman kuno, yang tidak bersuami itu menjadi aib bagi perempuan. Biasanya perempuan-perempuan berbangga bahwa dipanggil istri siapa atau ibu siapa. Tetapi sebagian besar laki-laki telah mati dalam perang, sehingga mereka meminta yang meletakkan namanya kepada seorang laki-laki. Itu menjelaskan situasi kehidupan mereka sangat buruk. Tetapi Tuhan berkata tentang orang-orang yang tertinggal untuk pemulihan. Nama mereka tertulis dengan kata Unas yang ditumbuhkan Tuhan. Mereka adalah orang yang tertinggal putri Sion. Mereka telah dibersihkan dan dikuduskan oleh Roh yang mengadili dan yang membakar. Kemudian Tuhan akan melindungi mereka dengan awan dan api, sama seperti Ia melindungi umat Israel di padang gurun. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Kedua, Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengah dengan Roh yang mengadili dan yang membakar. Ketiga, Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Ia akan bernaung dan akan menjadi sebagai perlindungan dan persembunyian bagi mereka. Ajaran tentang manusia. Pertama, 7 orang perempuan akan memohon kepada seorang laki-laki, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri, hanya biarlah namamu diletakkan kepada nama kami, ambillah aib yang ada pada kami. Kedua, pada waktu itu orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk boleh hidup. Aplikasinya. Pertama, letakkan nama Anda hanya kepada Tuhan. Jangan mencari dari orang-orang. Di dalam situasi yang buruk itu, 7 perempuan mencari seorang laki-laki, namun dia tidak berkuasa, tidak memiliki apapun. Dan mereka hanya ingin letakkan namanya di atasnya untuk dia mengambil aibnya. Ya, itu sia-sianya. Kenapa? Kita hanya letakkan nama kepada Tuhan saja. Tuhannya layak, Tuhannya berkuasa untuk semua orangnya, melindunginya itu. Kedua, bersihkan kekotoran, hapuskan segala noda darah dengan Roh yang mengadili, yang membakar. Kemudian, jagalah kekudusan dengan hidup hanya di dalam Tuhan. Itu juga kita harus berharap hanya kepada Tuhan, hanya memfokus kepada Tuhan. Ketiga, bersembunyi hanya kepada Tuhan yang melindungi kita dengan awan dan api. Seperti di padang gurun, Tuhan pada waktu itu juga melindungi mereka dan membimbing mereka dengan awan dan api. Tuhan juga sudah janjinya kepada tertinggal, Tuhan juga berlindung demikian itu. Itu bukan hanya tertinggal mereka, kepada kita juga. Sehingga PR praktik hari ini, letakkan nama Anda hanya kepada Tuhan. Jangan mencari nama yang Anda andalkan dari yang lain. Kita hanya letakkan nama kepada Tuhan saja. Tidak ada nama yang lain yang kita harapkan hari ini dan sampai selama-lamanya.
Kami hamba Tuhan harus memberitakan tentang itu kepada semua jemaat dan kepada semua orang-orang. Terima kasih. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.